Para pendengar yang kami hormati, kami terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan dan kami berdoa untuk kalian semua para pendengar. Di mana saja kalian berada, di tengah kegiatan apa saja, dan kami bersyukur oleh karena kalian menyediakan telinga di hati kalian untuk mau belajar. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita terus-menerus sedang berada di dalam topik yang sama ini, tetapi dalam tahapan yang berbeda. Dan kita sedang membicarakan topik mengalami kehadiran Allah di dalam keluarga. Saudara, ini tentu saja kita bisa menyadari dan kita bisa mengevaluir diri kita sendiri. Apa betul Allah hadir di dalam rumah tanggaku? Bagaimana aku tahu kalau Dia hadir? Apa dampaknya kalau betul Allah hadir? Saya percaya sekali kalau kita sadar Allah hadir, dan saya percaya Allah memang hadir. Begitu kita sadar Allah hadir, kita tidak akan berani berbuat sembarangan. Kita tidak berani berkata-kata sembarangan. Kita akan menata hidup dengan lebih baik. Pada saat kita berpikir, kita tidak membiarkan pikiran kita itu berjalan kemana-mana semau sendiri dan hanya untuk memuaskan nafsu. Kita tidak mungkin lakukan itu. Kita akan memakai waktu di dalam rumah itu pun untuk sesuatu yang berguna. Meskipun kita ingin sekali untuk melakukan hal yang kurang berguna. Barangkali terus-menerus nonton TV atau terus-menerus hanya makan atau tidur. Kita sadar kalau Tuhan hadir di dalam rumahku. Bayangkan saja saudara, kalau dalam rumah tangga Anda ada seorang tamu terhormat yang lagi nginep. Masa saudara itu akan keluar itu dari kamarmu dengan tidak menyapa, tidak ramah. Bahkan kemudian mulai kebiasaan kamu itu kalau ngomong dengan istrimu atau suamimu itu asal ngomong begitu aja. Kemudian marah ini, marah itu, menegur dengan kata-kata yang kasar, minta dilayani ini. Masa akan begitu? Sikap kita terhadap anak-anak, kita langsung saja hanya melakukan ini dan itu tanpa kita pikir. Masa begitu? Jikalau ada seorang tamu yang kita hormati, apalagi kalau di dalam iman kita percaya Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, maka seluruh rumah tangga itu kita mulai ingin atur dengan sebaik-baiknya. Dan sekarang kita lagi bicara mengenai tahapan yang berikutnya lagi. Jadi hanya orang yang bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam rumah tangga jikalau dia mengalami pertobatan dari waktu ke waktu. Tapi sekarang kita akan pikirkan tahapan yang setelah itu. Orang yang bisa mengalami kehadiran Tuhan atau Allah dalam keluarganya adalah mereka yang memang hidup dalam kekudusan. Nah, di dalam istilah teologi itu dikatakan sanctification. Itu artinya orang yang memang hidupnya mau dituntun berjalan menurut Roh Kudus. Itu ada dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan berjalanlah dalam Roh Kudus. Nah, akibatnya apa? Maka kehendak daging tidak akan kamu layani atau turuti lagi. Jadi hanya kehendak Roh Kudus nanti jikalau you walk with Holy Spirit. Jadi jangan menduka citakan Roh Kudus. Jangan memadamkan api Roh Kudus. Tapi kamu harus berjalan menurut, mengiringi kemana Roh Kudus itu menuntun. Nah, Roh Kudus kita tidak lihat, tetapi kita bisa alami. Aneh sekali, Roh Kudus kita kadang-kadang tidak rasa, tetapi kita bisa alami. Roh Kudus kadang-kadang kita tidak bisa mengerti, tapi kita bisa alami. Oleh karena di dalam kehidupan setiap orang percaya, Roh Kudus sudah memakai hati nurani. Sehingga hati nurani orang percaya kalau mau didengar, itu Ibrani mengatakan
hati nurani yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Itu menjadi tatanya Roh Kudus. Jadi bagi orang yang sudah percaya dilahirkan baru, dengar suara hati nuraninya. Itu suara Roh Kudus, memakai suara hati nurani. Jadi pada saat kita marah, kemudian tenangkan 1-2 detik saja. Kemudian biarkan hati nuranimu bicara. You akan tahu sebetulnya kamu melakukan yang benar apa yang salah. Jadi walk in spirit, berjalan dalam Roh Kudus, hidup dalam kekudusan. Itu menjadi syarat bagaimana seorang mengalami kehadiran Allah dalam rumah tangganya. Jadi kalau dia itu mengelola keuangannya tanpa dia itu tanya kepada Tuhan, nah persis seperti apa? Di dalam Yakobus pasal 4 itu sampai dikatakan, aku akan pergi ke kota Anu, akan berdagang di sana dan menjadi kaya. Tuhan berkati aku. Nah, Yakobus mengatakan, kenapa kamu begitu sombong? Kamu membuat rencana tanpa pimpinan Roh Kudus. Kamu membuat rencana melangkah lebih dulu, kemudian meminta Tuhan memberkati kamu. Wah, seolah-olah Tuhan itu budakmu. Jangan begitu. Dalam segala sesuatu, jangan melangkah dulu. Meskipun opportunity-nya itu terbuka. Tidak semua opportunity atau kesempatan yang terbuka untuk menanam modal dan mendapat kekayaan itu dari Allah. Seringkali itu menjadi bagian proses natural aja. Kadang-kadang satu kali kita menghadapi 3, 4, sampai 5 kesempatan-kesempatan seperti itu. Masa semuanya mau diambil? Tuhan kadang-kadang mengizinkan itu terjadi supaya kita bertanggung jawab. Nah, di tengah pemilihan itu, di mana hati kita ingin sekali supaya kita ambil setiap opportunity, kita diminta untuk waspada. Kamu adalah anak Tuhan. Jangan melangkah dulu. Mintalah akan pimpinannya daripada Tuhan. Jadi bagaimana mengalami kehadiran Allah dalam rumah tanggamu? Yaitu hidup dalam kekudusannya. Jadi kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya, hidup di dalam kekudusan atau kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena saya melihat bahwa kalau kita hidup misalnya dari hari ke hari, mungkin kesadaran akan kehadiran Tuhan itu kan kecil sekali Pak. Yaitu cuma pada saat misalnya kita saat teduh, kita sedang berdoa, kita itu menyadari bahwa kita ada di depan Tuhan. Tapi setelah itu, setelah kita kemudian mengerjakan akan pekerjaan kita, biasanya kan kita jadi lupa itu Pak. Jadi kita tidak ingat lagi. Bahkan kita tidak memikirkan mengenai kehadiran Tuhan. Sehingga tadi kalau Bapak mengatakan, kadang-kadang kesempatan untuk melakukan entah itu berdagang, entah itu kesempatan apapun, kadang-kadang terbuka 3 atau 4 di depan mata. Nah itu kan kita maunya itu kita ambil semua kan Pak. Masa kita itu masih ingat lagi gitu. Aduh Tuhan, ini yang mana ya yang cocok dengan kehendak-Mu? Kalau misalnya kita punya uang, kan kita juga mungkin akan ambil semuanya itu. Nah dari mana Pak? Kita itu lalu kemudian bisa kemudian memilah gitu. Tuhan, berikan kepadaku itu hati yang tidak gemuruh misalnya. Hati yang tenang, hati yang kemudian betul-betul minta pimpinan Tuhan. Ini yang mana Tuhan? Kalau ada 3 kesempatan, 4 kesempatan bersama-sama terbuka di depanku, yang mana yang aku tuh harus pilih? Nah itu dari mana Pak kesadaran itu tuh muncul? Nah ini persoalannya adalah persoalan yang kita sebut kritikal. Itu artinya apa? Oleh karena pertanyaan itu saja sudah keliru sebenarnya. Ada 3 pertanyaan kesempatan yang mana? Itu keliru. Oleh karena apa? Berarti fokus hidup kita itu hanya kepada apa yang ada di dalam hidup ini sendiri. Yaitu fokusnya adalah saya ingin untung, saya tidak ingin keliru menghadapi akan 3 kesempatan ini. Saya ingin tahu yang mana yang terbaik. Nah, kita itu lupakan yang terpenting. Yang terpenting adalah di dalam kondisi apa saja.
bagaimana sih hubungannya dengan Tuhan? Jadi di luar akan segala kesempatan dan realita hidup ini, hubunganmu dengan Tuhan itu bagaimana? Jikalau kita terus-menerus mencari Dia, itu bukan hanya untuk supaya Dia menolong kita dalam dagang kita, tapi mencari Dia oleh karena kita itu ingin bergaul dengan Dia. Mencari Dia oleh karena kita ingin belajar mencintai Dia. Mencari Dia oleh karena kita itu memang merindukan akan firman-Nya. Nah itu, merindukan firman-Nya, itu kita utamakan. Begitu kita merindukan firman-Nya, dengan sendirinya Tuhan memberikan akan bijaksana untuk melihat dari 3 opportunity itu sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan. Sekarang pertanyaannya bukan Tuhan saya mesti milih yang mana, bukan itu. Pertanyaannya adalah kamu mempunyai hubungan yang dengan Tuhan seperti apa? Apakah firman Tuhan, apakah kedekatan dengan Tuhan itu menjadi kebutuhan utamamu? Pada saat itu tidak menjadi kebutuhan utamamu, maka pada saat kamu menghadapi 3 pilihan tadi, kamu sudah berjalan sendiri. Nah ini yang sebetulnya menjadi krusial itu di sana. Pak, kalau begitu kok jadi sulit ya? Tadi Bapak mengatakan bahwa hidup di dalam kekudusan itu adalah syarat untuk berjalan di dalam roh. Jadi jangan melangkah dulu. Tapi sekarang ini saya jadi rada bingung begitu Pak, karena Bapak mengatakan bahwa kalau ada 3 pilihan atau 4 pilihan itu di depan mata kita, maka sebetulnya yang menjadi fokus itu bukan pilih yang mana, tetapi kalau saya tidak salah, Bapak barusan mengatakan bahwa itu tergantung daripada hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Kenapa kok begitu, Pak? Iya. Kenapa kok tidak kita itu? Kalau kita mau perhatikan ya, misalnya saja, itu dalam 1 Korintus pasal 15, itu kan dikatakan mengenai soal maka orang yang tidak percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Kristus, tanda petik, itu adalah orang-orang tersebut itu akan binasa di dalam Kristus. Oleh karena apa? Jikalau dia menaruh harap hanya untuk kehidupan ini saja. Jadi dia orang paling malang. Membuat Kristus yang sebetulnya sudah berkarya begitu agung, itu karyanya itu dianggap enteng, dianggap tidak penting. Yang lebih penting adalah dagangku ini. Opportunity di depanku ini, aku akan pilih yang mana. Nah, kamu menjadikan Kristus hanya menjadi simbol untuk memenuhi pengharapanmu untuk hidup. Nah, ini 2 hal yang sebetulnya itu menjadi terbalik. Kamu seharusnya menghargai karya agung Allah dulu. Kamu seharusnya menghargai hubunganmu pribadi dengan Tuhan dulu. Nah, jikalau orang menghargai itu dulu, segala sesuatu itu akan mengikuti dengan sendirinya. Kamu akan mempunyai wisdom dengan sendirinya untuk entah memilih dari 3 opportunity itu yang mana, atau bahkan akan mengatakan 3-tiganya kutolak. Itu bijaksananya dari siapa? Dari Tuhan. Pak, kalau saya boleh kembali mengulang sedikit begitu ya. Bapak tadi kan juga mengatakan bahwa Kristus yang sudah berkarya demikian agung, kenapa kok kita itu kayaknya begitu ya, memanfaatkan kok untuk keuntungan diri kita sendiri. Nah sehingga bagaimana sih Pak kita itu seharusnya di dalam pekerjaan kita, di dalam kesempatan-kesempatan yang terbuka di depan kita, itu lalu kita mempunyai wisdom seperti tadi Bapak katakan, kita tuh mempunyai bijaksana surgawi untuk menentukan pilihan. Belum tentu ketiga-tiganya itu kita ambil, atau salah satu di antara ketiganya itu kita ambil. Tapi dari mana kita itu lalu kemudian mempunyai hikmat yang besar? Jadi pertanyaannya itu keliru. Oleh karena sebetulnya kehidupan Kristiani disebutkan dalam kekudusan, itu adalah tekanannya adalah apakah engkau itu memang berjalan dengan Tuhan. Nah, mengenai realita hidup dengan macam-macam pemilihan itu sekunder, itu hanya konteks hidup.
Itu sekunder sebetulnya. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada sama sekali pun juga tidak menjadi masalah. Nah, cuma kita itu selalu, bagi orang yang tidak hidup dalam kekudusan, jiwa, pikiran, perasaan, keinginan kita terikat terus di bumi dengan segala kebutuhannya. Nah, ingat ini ya. Jadi pada saat kita tidak hidup dalam kekudusan Kristus, kita tidak nempel seperti carang pada pokok anggur, maka pikiran, perasaan, keinginan kita terus terikat dengan apa yang menjadi kebutuhan di bumi ini. Nah, lalu kita meminta Kristus diseret lagi untuk menolong kita mendapat pemenuhan. Kelirunya di sana. Tapi kalau orang hidup dalam kekudusan Kristus, itu dengan sendirinya dia akan tahu. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus yang akan kasih tahu. Dia akan mulai sadar bahwa sebetulnya usahanya yang sekarang ini ada sudah cukup. Jadi meskipun ada opportunity kamu akan menjadi seorang dengan keuntungan miliaran, dia waspada sekali. Oleh karena apa? Itu mungkin bukan waktunya. Mungkin efeknya merugikan seluruh keluarga. Mungkin membuat dia itu kemudian menjadi tamak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Tuhan akan memberikan kepadanya wisdom. Jadi ini yang sebetulnya menjadi poinnya, bagaimana kita mengalami kehadiran Kristus dalam rumah tangga adalah jikalau kita berjalan dalam kekudusannya. Yaitu kita memang belajar untuk dekat dengan dia, belajar untuk mengasihi dia. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya ya rada sederhana dan kemudian juga memang kehidupan, kalau betul kehidupan di dalam Kristus itu kelihatannya kok jadi gampang begitu ya. Kalau kita itu sebetulnya mau menurut, kalau kita itu mau belajar hidup di dalam kekudusan, bergaul, mengenal Allah itu secara pribadi, sebetulnya ada banyak kemungkinan ada banyak kelebihan begitu akan kesadaran. Semua sumber bijaksana itu hanya dari Tuhan. Masakan sampai Tuhan mengatakan, masakan aku akan membiarkan engkau. Padahal burung-burung di udara tidak pernah menanam, tidak pernah menyiram. Aku juga selalu mencukupi kebutuhannya. Jadi sebetulnya topik kita pada kali ini, yaitu hidup di dalam kekudusan, itu sebetulnya membicarakan itu mengenai bagaimana kita itu hidup di dalam Tuhan, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Itu tidak mungkin seorang itu lalu menjadi serakah begitu ya Pak? Tidak mungkin. Jadi begitu sudah berjalan dengan Tuhan, dengan sendirinya Tuhan akan memberikan bijaksana kepadanya. Berikan kesadaran kepadanya. Diberikan kepadanya tuntunan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan anak Tuhan itu menjadi pribadi yang sombong, cuma membangun namanya sendiri, mencari kekayaannya sendiri. Tidak mungkin. Nah, ini kita mesti waspada dengan sungguh. Oleh karena hidup ini seperti ini. Dan kita itu kadang-kadang tidak waspada bahwa hati, pikiran, perasaan, insting, semua keinginan kita sebetulnya hanya untuk kehidupan sementara ini saja. Yang seringkali dalam Lukas 12 sampai dikatakan kita ini di hadapan Tuhan. Ini seperti orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan harta terus-menerus dan mau menikmatinya. Tetapi dia tidak ingat dan tidak menghormati Tuhan di dalam yang sesungguhnya. Jadi para pendengar yang kami hormati, kita itu sudah membicarakan akan poin ini. Dan saya percaya sekali menjadi pergumulan setiap kita. Oleh karena apa? Iman itu bukan merupakan pajangan aksesori yang cuma ditempelkan. Tuhan adalah Allah yang hidup. Dan dia ingin sekali menolong kita supaya kita dibebaskan dari jerat kesia-siaan hidup ini. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin join bersama dengan kami, ikut ambil barangkali kesempatan yang Tuhan beri, menolong banyak orang yang hidup dalam kegelapan dan kebutaan. Silakan ikuti tes dari yang disediakan oleh STTRI untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi di tempat kami, bersama-sama mempersiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan yang lebih baik. Kami adakan tes pada bulan Mei dan Juli.
Dan silahkan hubungin kami. Nomor 7990357. 7990357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.